Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya India Pujiati Yasinta dari Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji analisis data yang akan saya hubungkan dengan masalah konseling. Yang pertama yaitu uji C kuadrat. Uji C kuadrat sendiri rumusnya X1, Y1, Y2, dan Y3. Satu masalah, 3 treatment. Contohnya, pengaruh token ekonomi terhadap perilaku agresif, stres, dan kecemasan pada siswa. Untuk yang kedua, yaitu korelasi Spearman ring. Adanya hubungan sebab dan juga akibat, di mana X1, Y1, satu masalah dan juga satu treatment. Nah, di sini saya menggunakan skala sikap semantik, yaitu dibandingkan antara tinggi, sedang, dan juga rendah. Dalam pengambilannya, klien yang menentukan tingkat stresnya dengan angka 1 sampai dengan 10. Contoh, pengaruh teknik desensitisasi sistematik untuk menurunkan tingkat stres pada mahasiswa. Yang ketiga, yaitu korelasi product moment, di mana adanya hubungan sebab dan juga akibat. X1, Y1, satu masalah dan juga satu treatment. Hampir sama, tapi di sini saya menggunakan skala rating scale, di mana dikategorikan dalam tinggi dan juga rendah. Dalam pengambilannya, konselor yang menentukan tingkat stresnya. Misalnya, contoh pengaruh teknik desensitisasi sistematik untuk menurunkan tingkat stres pada mahasiswa. Nah, tingkat stres ditentukan oleh seorang konselor dengan memberikan angket, wawancara, maupun observasi. Yang keempat yaitu korelasi ganda, di mana X1, X2, Y1, satu masalah dan juga 2 treatment. Nah, 2 treatment ini menggunakan dalam satu teori. Contoh, pengaruh teknik fluiding dan modeling pada behavior untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di sini teknik fluiding dan modeling masuk dalam teori behavior. Kemudian, yang kelima yaitu teknik regresi ganda, X1, X2, dan Y1. Bedanya dengan yang tadi, di sini saya dalam treatmentnya, tekniknya menggunakan 2 teori atau teori yang berbeda. Contoh, pengaruh teknik kursi kosong pada teori Gestalt dan power pada feminisme untuk meningkatkan kemandirian siswa. Kemudian yang keenam yaitu uji T atau one sample test, di mana di sini ada 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen, X1, Y1, X2, dan Y2. Dan di sini kelompok kontrol tanpa menggunakan treatment. Nah, di sini saya mencari perbedaannya antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen setelah post-test. Bisa juga dalam satu kelompok dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah diberikan treatment. Contohnya, pengaruh teknik token ekonomi untuk menurunkan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Yang ketujuh yaitu regresi linier sederhana, tetap sama untuk mencari perbedaan. Dibagi 2 kelompok sama, tetapi di sini bedanya kelompok kontrol diberikan treatment. Nah, contohnya yaitu pengaruh teknik token ekonomi untuk menurunkan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Jadi salah satunya diberikan treatment. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu uji beda. Nah, uji beda 2 variabel, di mana dengan rumus X1, Y1, dan Y2. 2 masalah, 1 treatment. Contoh, pengaruh teknik fluiding untuk mengurangi bahaya narkoba dan minuman keras. Teknik fluiding treatment, bahaya narkoba masalah 1 dan minuman keras masalah yang kedua. Kemudian ANOVA 1 jalur,
X3 Y1. 3 treatment 1 masalah. Ini di sini saya menggunakan kelompok 1 X1 Y1, kelompok 2 X2 Y1, kelompok 3 X3 Y1. Contoh, pengaruh teknik fluiding token ekonomi, analisis mimpi untuk mengatasi trauma pada korban tabrak lari. 3 treatment pada 1 masalah. Yang ke-10 yaitu ANOVA 2 jalur, di mana di sini saya menggunakan 2 judul. Dari 2 judul tersebut, saya akan membandingkan. Nah, contohnya, pengaruh teknik fluiding untuk mengatasi pecandu narkoba. Dan yang kedua, pengaruh teknik reinforcement positif untuk mengatasi korban pecandu minuman keras. Nah, di sini untuk masalahnya yaitu dalam satu rumpun. Di sini sama-sama pecandu. Yang satu pecandu narkoba, yang satu pecandu minuman keras. Kemudian saya bandingkan dengan kedua teknik tersebut, efektif yang mana. Nah, di sini gunanya yaitu mencari keefektifan teknik yang akan digunakan. Kemudian yang ke-11 yaitu Wilcoxon. Digunakan ketika data berdistribusi normal, yaitu ketika kelompok eksperimen dan kelompok kontrol jumlahnya sama, minimal 8 anggota dalam kelompok. Untuk yang ke-12 yaitu Mann-Whitney. Nah, di mana digunakan ketika data berdistribusi tidak normal, yaitu ketika kelompok eksperimen dan kelompok kontrol jumlahnya berbeda. Kelompok kontrol 10, kelompok eksperimennya 12. Artinya, jika kedua kelompok ini dijadikan satu, jumlahnya itu ganjil. Maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Oh ya, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan. Dalam semua uji yang uji 1 sampai 12 tadi, dalam semua uji 1 sampai dengan 11, semua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen jumlahnya wajib sama, kecuali Mann-Whitney ya. Semua kelompok kontrol wajib dengan jumlah yang sama, kecuali Mann-Whitney ini jumlahnya tidak sama, yaitu ganjil. Nah, thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel Nindya Yasinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.